wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo, berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran IPS Terpadu kelas 8 bersama saya Eni Fajriani. Dan kali ini kita membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, buku yang kita pakai masih sama seperti bab sebelumnya, yaitu buku IPS kelas 8 terbitan Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peran pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi peran pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, kalian bisa menelaah peran pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri. Apa yang harus kita lakukan agar mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri? Pertanyaan tadi kalian jawab dan serahkan pada guru di sekolah kalian masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang pelaku ekonomi, kemudian apa saja perannya. Pelaku ekonomi ada 4. 1. Rumah tangga keluarga atau konsumen. 2. Perusahaan atau produsen. 3. Pemerintah atau yang disebut dengan negara. Dan yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah peran rumah tangga konsumen. Di dalam rumah tangga atau yang disebut dengan konsumen, kegiatan produksi yang dilakukan adalah usaha sendiri, kemudian bekerja pada pihak lain, atau dia memperoleh hasil dari benda yang dimilikinya. Kemudian ketika dia melakukan kegiatan distribusi, dia menjual barang atau jasa yang diproduksinya. Dan dia sebagai konsumsi, ketika dia melakukan konsumsi, dia membelanjakan uang atau pendapatannya. Kemudian yang kedua kita lihat peran perusahaan atau yang kita sebut dengan produsen. Nah, kegiatan produksi suatu perusahaan meliputi kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, kegiatan konsumsi dari sebuah perusahaan yaitu dia melakukan pembelian bahan baku untuk barang yang dia buat. Kemudian kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah menyalurkan barang kepada perantara atau kepada pedagang. Kalian bisa lihat bagan dari hubungan pelaku antar rumah tangga keluarga atau yang disebut dengan konsumen dan rumah tangga perusahaan yang disebut dengan produsen pada bagan berikut. Pada gambar tersebut, hubungan pelaku ekonomi dua sektor dapat kalian amati. 2 garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau yang disingkat dengan RTP dengan rumah tangga konsumen yang disingkat dengan RTK. Nah, di pasar output atau pasar barang, nah, RTP memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. 2 garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. Nah, RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna produksi. Nah, RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Nah, imbalan ini berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu peran pemerintah atau negara. Dari peran pemerintah atau negara ini, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain
Satu, melakukan kegiatan produksi dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, kegiatan konsumsinya yaitu mengkonsumsi sumber daya produksi untuk melakukan kegiatan produksi. Contohnya, menggunakan tanah untuk lokasi proyek, menggunakan peralatan proyek, menggunakan jasa karyawan. Ketiga, kegiatan distribusi. Hasil-hasil pembangunan mudah dirasakan langsung oleh rakyat. Contohnya, PLN menyalurkan listrik, Pertamina menyalurkan minyak. Nah, peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Yang pertama, dia merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ada beberapa hal. Yang pertama, dia menggerakkan atau mendorong kegiatan ekonomi. Di bidang usaha, mengeluarkan undang-undang peraturan pemerintah. Kemudian, mengatur atau mengendalikan harga, meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, pemerintah meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor. Dan yang keempat, pelaku ekonomi, peran rumah tangga luar negeri. Peran luar negeri yang pertama adalah tempat menyalurkan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri dan sebagai penyedia terjadinya ekspor impor. Yang kedua, sebagai investor yang dapat membantu dalam keahlian untuk memperluas lapangan kerja dan sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang berkualitas dari luar negeri. Yang ketiga, yaitu sarana informasi dan alih teknologi wisatawan asing sebagai sumber pendapatan asing. Yang keempat, yaitu membayarkan pajak dan tarif dari ekspor impor kepada pemerintah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lihat bagan berikut, yaitu bagan ini adalah tentang hubungan pelaku ekonomi antara rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kita lihat yang pertama, rumah tangga atau konsumen dalam hubungannya dengan perusahaan, dengan pemerintah, dan hubungannya dengan negara lain. Dan hubungan dengan perusahaan, awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan sumber daya manusia tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Nah, hubungan dengan pemerintah, rumah tangga atau konsumen ini menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah dan rumah tangga, menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan, non-remunerasi dari pemerintah yaitu dalam bentuk pajak. Dan ketika dia berhubungan dengan negara lain, untuk mendapatkan hal tersebut rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang, bagaimana hubungan perusahaan dengan rumah tangga, pemerintah, dan dunia internasional? Nah, perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Nah, pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa.
Pasar barang sering disebut dengan sektor real. Perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Serta perusahaan juga mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan. Sekarang kita lihat seperti apa hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen, perusahaan, dan negara lain. Yaitu di mana pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Kemudian pemerintah juga mendapatkan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Dan negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Demikianlah anak-anakku sekalian materi yang sudah saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kalian kerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik yang pertama yaitu uraikan dengan jelas peran pelaku ekonomi yang nantinya kalian tulis dalam tabel berikut. Nah, di tabel ini nanti kalian mendeskripsikan tentang peran rumah tangga konsumen, peran rumah tangga perusahaan, peran rumah tangga pemerintah, dan peran rumah tangga luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu tentang penugasan. Kalian baca informasi tambahan berikut. Dari informasi tambahan tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang harus kalian lakukan agar mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri? Kemudian, dari informasi tambahan tersebut, kalian buatkan dalam bentuk peta pikiran yang contohnya adalah sebagai berikut. Itu hanya contoh, dapat kalian juga contoh-contoh lain dari peta pikiran, bisa berupa pohon atau bisa berupa bentuk binatang, bunga, dan lain-lain. Nah, setelah kalian buat peta pikiran, kalian kembangkan dalam bentuk penulisan. Sistematika penulisan, yang pertama judul, kedua ada pendahuluan, 3 ada isi, dan 4 penutup. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri materi hari ini, mari kita sama-sama refleksi apa yang sudah kita pelajari. Materi apa saja yang diperoleh dari belajar hari ini? Kemudian, apa saja yang masih membingungkan kalian? Serta, apa kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Nah, anak-anakku sekalian, pelajarilah perdagangan antar daerah atau antar pulau dari buku yang ada di perpustakaan atau buku yang sudah dibagikan di sekolah kalian dan media lainnya sebagai materi pertemuan berikutnya. Ekonomi sebuah negara digerakkan oleh berbagai pihak. Salah satunya pelaku ekonomi. Nah, berkat peran pelaku ekonomi, maka roda perekonomian dapat berputar dengan baik. Lantaran adanya kebutuhan yang harus dicapai dengan kegiatan tersebut. Baik itu dari sisi produksi, konsumsi, maupun distribusi. Rumah tangga konsumen memiliki peran yang cukup penting. Salah satunya sebagai penyedia faktor produksi. Adapun faktor produksi dari rumah tangga konsumen meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Dengan adanya ketersediaan sektor produksi ini, maka rumah tangga produsen memanfaatkan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Tanpa adanya faktor produksi ini,
Tentunya rumah tangga produsen tidak dapat memproduksi suatu barang. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.